Belum. Bingung di mananya? Kebanyakan pada kebingungan di mananya nih? Ada itu tahu tapi gak paham. Apa ya? Serius. Apa nggak baca briefnya terus menerapkan ke codingannya? Ada tahu tapi gak paham. Jadi cuman tapi ada bisa. Tapi nggak paham. Oke. Dibandingin tugas yang lalu, pernah Perusahaan yang lalu. Iya, yang ini waktu dulu ya dari maksudnya ya yang kode main Gilgard itu baru banget. Yang ininya? Iya, jadi kan dari sana udah ketahuan kayaknya kalau gitu. Udah kerjain. Udah. Ngumpul kan nanti. Boleh satu lagi deh. Khusus kepala. Iya, maksudnya itu yang kode main Gilgardnya mulai dibantu banget. Jadi kalau Mainnya kosong kan. Ya, kemudian ada juga. Yang kemarin lagi cuman gue selalu buat yang itu. Bentar. konsep itu lebih ke menyesuaikan briefnya ke codingannya. Brief. Itu kan ada ininya, makanya saya brief. Yuk, saja kita singkat. Anak apa tuh? Anak akhir apa yang sini? Jep. Ada. Ini ada apa nih? Bentar. Oh iya. Bentar. Yang mana cara doang? Ini yang di kamar, yang kamar berapa? Fahmi nggak masuk? Fahmi nggak masuk. Orang sibuk. Oke. Mana tadi? Ini ya. Saya kasih soal yang jawabannya benar dulu. Di sini buatlah program yang mencetak kata Wulan sedang belajar matematika. Wulan sedang belajar mencintai dia. Dari sini ada beberapa hint membuat 5 buah berkas file. Oke, kita bikin dulu membuat 5 buah berkas file. Nah, di sini saya udah cantumin ya filenya apa aja. Main, plus dan smart dan sebagainya. Oke, di sini saya buat. Berarti di sini saya bikin new folder aja. Tugas 3 misal. Nah itu, itu kurang ini sih. Kelas. Hah? Gimana nggak? Apa soalnya tadi? Itu kan ada 5 berkas file. Yang main diambil dulu. Sedangkan pertama itu membuat 2 buah kelas, membuat 1 buah kelas. Berarti yang satu lagi interface itu. Ya, ini kan ada. Oh gitu. Nah, itu interface itu beda kelas lagi. Ya, iya. Oh beda. Udah. Sekian, terima kasih. Oke. Kemarin kan saya contohnya ngajarnya ini dipisah interface. Ada kira sih interface itu bisa di gambar kelas yang mengarang. Oh, boleh aja, cuman sebaiknya jangan kayak gitu. Iya. Sebaiknya untuk yang namanya kelas itu mau abstrak kelas, interface atau kelas biasa itu biasakan dipisah kalau. Oh iya. Jadi satu file satu kelas, satu file satu abstrak kelas, satu file satu interface gitu. Di sini membuat 5 buah berkas file. Saya bikin dulu. Di sini tadi tugas 3 ya. New file berarti main data
di sini. Terus nextnya ada apa tadi? Smart person, person, Stupid. person, kata. Terus, ya. Stupid person. Ini, oke. Person, terus apa lagi? Stupid person. Sama apa sih? Person, satunya apa? Person, oke. 5 buah. Oh, nian lagi. Typo. Main Person, ya. 5 berkas file ya. Ini udah 5. Terus membuat 2 buah kelas di sini, disuruh bikin 2 buah kelas. Di sini ada yang langsung ngikutin urutan dari ininya nggak? Oh, berarti kebanyakan lihat ini dulu, terus ini gitu. Yang dilakuin ini dulu, yang kedua ini, yang ketiga ini. Enggak, yang 2 Kak, yang maksudnya 2 buah kelas itu untuk ini bukan sih Kak? Untuk main sama person. Itu apa? Untuk person sama Scoopy sama ya, sama person. Atau Tenang, kita bahas. Santai. Ada yang pertama kali lihat main ya? Apanya? Mainnya. Mainnya. Itu baru main. Di Gimana ya? Enggak, apalagi ini banyak merah nih. Oh, bisa main kayak Boleh kayak gitu juga. Ini disuruh membuat 2 buah kelas. Kelas apa aja di sini? Kelas apa kira-kira? Smart sama stupid. Berarti di sini bikin kelas smart apa? smart person. Pilihan. Ya, Terus yang kedua stupid person. di kelas stupid person. Nah, Terus kita lihat lagi membuat 1 buah abstrak kelas. Abstrak kelasnya di mana? Satu nih. Di sini berarti abstrak kelas person. Pilihan. abstrak. Terus membuat 1 buah interface. Interface-nya apa? Sebenarnya interface yang di Sebenarnya. Berarti abstrak nah ini nih yang ada. kelas person pilihan. Oke. Oh, dasar. Kayak dulu interface itu yang kemarin dicontoh itu yang bengkel itu kan? Aduh kan. Nah, Jadi ada pembentukannya sama di. iya, tapi kemarin tuh ada 2 apa kayak ada 2 masa. Yang beda cara lagunya. Dari sini bikin interface sudah, nah terus bikin 1 buah function. Terus di sini membuat constructor, terus di sini membuat property nullable. Nah, ini di mana aja nih? Functionnya di mana? Terus constructornya juga di mana? Terus property nullable-nya di mana? Oke, di sini kita stop dulu, sampai sini aja dulu bikin kelas-kelasnya. Sekarang fokus ke kode main-nya. Kita fokus ke kode main. Di sini bikin objek ya. Di sini bikin 2 buah objek. Oke. Objek yang smart sama objek yang stupid. Belum ini belum selesai. Iya, lupa. Aneh lupa lagi dari tadi lihatin udah. Siapa yang ini? Enggak, Enggak, maksudnya ada yang ini emang. ada si Adi ada biasanya. Kayak gini. Ada yang alam biasanya. Iya. Ini yang ada screen-nya enggak ada. Ya udah ya. Oh, enggak masuk sih. WA, enggak ibu ya. AX. Ini juga minus ya. Oke, udah. Udah muncul kan? Belum nih. Oke, udah ya. Kita lanjut nih. Nah, tadi kita udah sampai bikin interface ya, sampai sini doang. Untuk ininya kita belum tahu nih.
taruhnya di mana nih, konstruktornya di mana, fungsinya di mana, property labelnya pun di mana. Nah di sini coba kita lihat dari kode main. Kita lihat kode mainnya. Dari sini saya bikin objek, ini objek ya, 2 buah objek nih, karena dipanggil di sini kelasnya. Oke. Nah di mana di sini setiap objeknya, nah ini 2 objek ini punya konstruktor. Konstruktornya apa namanya? Name ya, karena di sini yang saya cantumin nama orang. Oke. Berarti di sini di class person bikin kita bikin property no label. Sini kita bikin berarti string di personnya. String ada name. Nah ini ya. Oke, terus kita lihat lagi nih. Terus di sini kita lihat lagi. Nah ini udah. Coba kita bikin objek dulu deh. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Caranya? Bisa tapi nggak keluar konstruktor. Oke, sip. Nah, di sini yang saya taruh ini apa namanya? Yang saya tahu propertinya itu kan di kelas person ya. Terus di sini kita lihat 2 objek ini itu punya. Berarti gimana tuh? Kita copy aja ini. Nggak langsung naruh konstruktor di smart. Oke, berarti di sini Ya, kita ngapain? kan soalnya dia udah keluar isi kode dulu. Langsung di apa sih panggil smart person di name. Langsung itu bisa. Bisa Smart person di juga dulu ini ya. smart person Smart ada ini ada oke this name. belum ada. Oh itu dalamnya string. Oh ini ya, gara-gara di ini dulu ya? Hah? Gara-gara di ini Nah, ada yang dengar tuh. Nah itu. Oh iya. Kita extend dulu. Kita turunin dulu di class person di bawah Iya. ini. Gitu. Ya. Tapi sebelum kita extend, nah di sini kan ada ini ya, membuat konstruktor. Nah, membuat konstruktornya ini di mana? Karena di sini kita cuma punya 1 buah properti, yaitu propertinya itu ada di dalam class person. Jadi kita bikin konstruktornya di sini. Person. Terus di sini di titik ini ya. Titik koma. Sudah. Ada yang sama? Person. Kembali. Gitu. Saya bikinnya di sini nggak? Mana? Di sama smartnya. Satu-satu. Soalnya yang apa sih variabelnya? Hah? Saya bikin label. Yang saya bikin label yang ini yang personnya. Oke. Gak apa-apa. Ya, yang penting ada hasil logika sendiri. Oke. Konstruktor udah. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, di kelas smart person sama smart person berarti kita extend aja. Biar bisa punya konstruktor di sini. Berarti tinggal kita extend aja di sini. Personnya extend terus ke person. Nah, di sini bisa dilihat ada yang merah. Kalau merah tinggal di arahin aja kursornya ke sini terus di quick fix tree constructor. Nah, gitu. Gitu ya. Di sini saya save. Oke. Ya. Gini doang. Itu dulu kan? Ya. Dan dengan ini lebih cepat kan daripada bikin satu-satu. Nah. Oke, terus di sini berarti sama ya. Extend ke person juga. Sini merah. Tinggal di quick fix aja. Ini ya. Konstruktor itu juga bisa di ini ya, diwarisi ya. Bisa. Jadi maksudnya di sini super name ini maksudnya adalah konstruktor ini dia datanya nanti dari si class person. Oh ada ininya ya, nggak ada yang aneh gitu. Yang mana? Di sininya. Di kelasnya. Merahnya di ini di tulisan di bawah tulisan Hah? Ada. Di sini dilihat nih ada yang merah-merah nggak di sini? Coba dicek lagi kodenya. Berarti belum dibikin konstruktornya tadi. Oke. Ini udah ya. Nah itu yang super itu dia ambil mana? Yang mana? Yang super itu. Super ini nanti nge-get konstruktor dari person. Lebih ke persen. Yang tadi kalau kita Jadi di sini yang saya mau
si person ini nanti ngewarisin konstruktornya sama ini. Jadi memang soal ini pesen itu. Nanti dulu, ini kita bahas dulu ya. Terus di sini sebenarnya boleh aja teman-teman di sini apa namanya langsung di kelas smart person sama stupid personnya dibikin konstruktor masing-masing, itu sebenarnya boleh aja, nggak masalah. Cuman di sini saya di ini aja, di override aja. Dibaca supernya itu. Supernya. Error nih, ya udah ya saya awalnya saya bikin di Excel. Terus gara-gara super ini downloadnya itu akhirnya saya jadi satu. Oh gitu. Kalau super tuh dia mengget ke Iya, gitu pesannya, gitu ya. Super. Terus di sini kita lihat lagi, oke, berarti ini udah bisa bikin objek ya. Ini udah bisa bikin objek. Sekarang saya masuk ke main dart-nya. Di sini saya kasih ini. Terus di sini berarti tinggal satu objek ini. Saya paste ke sini. Ini ada yang merah. Ya, betul. Di sini saya ketik import. Ini benar gak? Tugas nama keliru. Sama ini juga. Terus, nah ini udah bisa bikin objek nih. Cuman ini belum ada siapa ya, kita baru bikin objek doang nih. Next, kita lihat lagi di sini itu membuat satu buah function. Functionnya ini di mana? Functionnya itu nanti di mana kira-kira? Apa? Functionnya kita bikin function di mana nanti? Interface. Di interface ya. Oke. Kenapa bisa di interface? karena itu skill. Ya betul. Skill belajar orang beda-beda, ya kan? Tapi nggak pernah saya belajar. Gak apa-apa, itu ini aja. Jokes jayus. Oke, di sini kita udah bikin objek, saya save dulu. Next kita bikin, nah ini ya, kita bikin function dulu. Berarti masuk ke kelas person learn. Di sini berarti kita bikin string learn, ini ya. Learning apa learn tadi? Learning. Gini. Oke, di sini return apa yang di return? Oh iya betul. Sip, berarti udah pernah ya. Berarti di sini karena interface berarti nggak boleh dideklarasin dulu atau nggak boleh diimplementasin dulu. Di sini merah, koma. Bikin lagi ya? Bikin lagi ke 4% sama 10% tuh. Ya udah. Ini kita udah bikin interface-nya. Nah sekarang kita tinggal kasih aja skill-skillnya di kelas smart sama person. Caranya gimana? Wait, Apa implement? karena itu interface. Kalau itu mixing. Iya. Ayo. Tapi kalau skill itu kok enggak. Kalau pakainya implement itu buat divisi. Iya sih, tapi itu buat divisi juga. Ini pakai implement. Kalau mixin, import lagi. Implement ke kelas person. Nah, ini ada yang merah, dia minta satu function. Wajib. Sini tinggal di operate aja. Nah, isinya apa di sini? Untuk yang stupid person, di sini kita stupid person isinya adalah sedang belajar. Berarti di sini saya langsung copy gini. Bisa ya? Tapi ntar yang ulangannya dihapus. Sip. Berarti di sini cuma sampai ini aja ya. Nah ini. Oh iya benar. Kayak gini. Oke, ini lancar. Terus sekarang di smart person-nya. Gampang. Di sini tinggal implement lagi aja. Class person learn gini. Di sini merah, tinggal di kontrol titik. Ini return. Ini sedang belajar matematika. Ya. Nah ini udah selesai nih kita bikin kelas-kelasnya. Coba kita lihat lagi di sini. Membuat dua buah kelas. Oke, kelas ini udah kan? Kelas smart person sama stupid. Lalu membuat satu abstrak kelas. Abstrak kelasnya itu person. Kenapa yang person dibikin abstrak kelas? Karena dia Ya betul.
Karena dia hanya template, sebagai template aja. Template buat orang-orang yang pintar sama orang-orang bodoh. Terus di sini kita lihat lagi membuat satu buah interface. Kita udah bikin tadi di personal. Oke. Sini ya. Terus membuat satu buah function. Functionnya di mana tadi? Functionnya di sini. Oh, di mana? Iya. Functionnya di sini. Oh, semuanya buat. Nah, terus di sini membuat constructor. Constructor tadi dibikin di mana? Yes. Sip, betul. Sini ya. Nah, terus di sini membuat property nullable. Property nullable ya dibikin di sini. Oke, sip. Berarti di sini kita tinggal fokus di main.dart aja. Ini udah gampang nih. Kalau udah kayak gini, tinggal saya copy aja ya, kayak gini ya. Sini ya, segini ya. Saya copy. Terus taruh di sini. Oke, di sini ada yang merah. Kita betulin. Ini import. Nah, ini pesan. Nah, ini ada yang merah. Personetnya diisi apa? Mana? Smart pilih. Stupid person. Kayaknya itu stupid person ada belum? Ini. Iya. Benar. Pengiran kamu tidak masuk pulang. Nah, betul. Kalau sih kalau di Pulang. Kita kan udah bikin objek tadi. Objeknya itu ini dan ini. Berarti kita tinggal Mas, bukannya gara-gara ada garis biru ini kan ini bukan yang bisa yang kemarin. Yang garis biru itu ya apa sih? kalau garis biru ini artinya Dia nggak bisa nggak pakai ya? iya nggak kepake. Oh, kalau belum Iya, belum kepake variabel. Kita kan bikin objek, tapi objeknya belum kepake nih. Nah, sekarang kita mau pakai objeknya karena kita mau nge-get nama dari objeknya. Gitu. Jadi di sini tinggal masukin aja bulan dan bulan. Masih merah ya? Nah, ini masih merah. Kenapa masih merah? Ada yang tahu? Oh, ini enggak bukan. Dia Oh, string. Dia string. kontrol titik. Dia string bilangnya. Yakin. Kita lihat deh errornya apa nih. Parameter Conversion kurang. kan 100%. Kenapa nggak bisa? Ini tanda kutip sih. Gini aja harus. Ada gue tipe smart person nggak bisa di. Bisa. Mana? Antum kontrol. Oh iya. Kembali di. Kalau ada yang kurang atau yang kurang. Apa yang kurang? Oh, F-nya kecil. Hah? F-nya kecil. F-nya besar. Coba kita lihat dari kelas ini. Ada yang salah nggak di sini? Atau di sininya? Ada yang salah nggak? Oh ini. Ya. Oh punya itu kamu ada. Oh lagi apa? Smart person. Coba lihat di ini. Apanya? Smartphone. Anak itu enggak? Hmm? Enable tuh singkatnya boleh kosong ya? Boleh. Soalnya boleh kosong. Mana main? Yang learningnya jadi override aja. Yang mana? Yang ini. Override yang mana? Oh. Apa? Oh. Apa yang salah nih kira-kira? Harus dideklarasi lagi nggak sih ininya smart personnya? Enggak. Terus bang jawab deh. Terusnya Tapi enggak? kalau yang ada contoh ini harus manggil lagi. Basic kalian. Kenapa? Apa ini? Enggak. Kan ini kita masukin variabel. Kenapa kira-kira nggak mau dia? Smart di sini kan udah smart person. Ini Ini di kelas smart person. sini person abstrak class. Terus di sini ketika dimasukin tipe smart person nggak bisa ditugaskan ke parameter person. Nah ini kayaknya ada bug ya. Coba di pause lagi. Iya coba ya kita ini. Ini ada bug ini kayaknya. Punya gua dulu. Iya ini ada kesalahan kayaknya. Coba hapus dulu. Di sini saya silang dulu coba. Bug di mana? Bug di Facebook apa? Iya bug. VS Code-nya kayaknya. Bentar. Oh, ya. Ini persen itu kayak apa ya? Kalau nggak doang. Hmm?
Sebentar. Pulang kemana? Tinggal bisa. Oke. Nah, baru ya. Nggak ada error nih. Biasa, setelah studio suka gitu. Oh, berarti punyanya kemarin error. Pas besar. Oke, ini udah kita masukin ke list. Masih merah dia. Oh, nggak mau. Smart person nggak bisa ditugaskan ke dalam person. Person katanya. Coba kita lihat di smart personnya. Di sini udah extend. Learning nggak gitu? Udah. Kenapa ya? Kalau standar kartunya masih salah pagi. Importnya Udah benar. Coba sini. dimainnya yang importnya. Ini person. Kemana? Apa? Mark personnya kemana? Ya ini kan masih satu buah file. Kalau masih satu. Kalau lihat di kantor di. Tar. Ini dulu. Yang penting. Ada kan? Apa ya kira-kiranya? Kenapa dia mau? Nulis. Mana? Padahal kan dia kelas turunan ya. Awal itu dari mana di versi dulu, versi. Awalnya di stupid, dulu stupid. Versi dulu. Mana versi? Ini udah aksara kelas, benar. Ini loh. Coba kita lihat 100% nih. Bener nggak? Atau di sini kita salah import? Nah, Ini kita salah importnya. Astagfirullah. salah import. Bilang. Ini, oke, ini Nah, baru ya. Nah, gini. Nah, satu ke kelas. Satu lagi. Di sini importnya. Sorry. Import atau nggak usah di sini deh. Ini aja langsung. Emang yang paling tadi kan? Ini. Coba tugas 2. Kata yang harus dulu deh. Emang Kan sama tadi ya? smart. Sama. Iya, sama. Wah. Yang kayak ini atau apa? Itulah bahayanya kalau kita bikin nama yang sama di satu folder. Di satu modul. Ini kayak gini nih, ini namanya satu modul nih. Satu modul. Oke, nah ini baru kamera ya. Sip. Sekarang kita tinggal fokus di core-nya aja. Di sini di siapa nih? Ada titik 3 kali. Ya terus dipanggil ke mana? Oke, sini pesan. Terus in Divable dong seharusnya. Oke, terus di sini biar bisa nyetak kata person learning-nya. Oke, ini. Person is. Wih, jago nih. Person is itu. Siapa? Apa? Bulan. Persen berarti. Sama person. Siap. Oke, berarti di sini udah tinggal. Person. Stupid person. Oke. Ada script nggak ini? Sip. Oke, udah dari mana ya? Coba kita running. Allah Akbar. Oh. Jadi ya, gimana nih? Kita cek ya, kita cek punya teman-teman nih. Ada yang sama atau enggak? yang masuk buat properti label itu custom doang nggak sih? Emang gue perlu bikin label? Terus Salah. di tugasnya kan saya bilang gitu. Kalau nggak pakai no label kayak gini, tinggal dikasih default value aja. Gini. Ya, emang maksudnya perlu banget harus kita bikin label. Sedangkan udah ada selesai. Oh, saya kan pengen datanya kosong. Sebagai developer, kita berhak menentukan mau bikin variabel yang datanya kosong atau enggak, itu terserah kita. Alhamdulillah bisa dipotongin tuh di sini nanti. Hah? Iya, itu kan udah ini Mana? kan ini biar Nah ini biar paham juga kenapa saya pakai ini. Oke, kita coba cek tugas buat teman-teman. Hah? Ya gitu. Apa sih kepikiran? Ya nanti dulu. iya iya tanya dulu Nanti dulu. Oke. terus mereka masuk Oh iya. Ya, ini kan. Kirim berapa foto? dari di sini apa itu Person. 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 Dan
Lalu si smart ini kita kontrol titik Indonesia supaya tahu apa itu Indonesia. Oke, ini punya Mas Adit ya. Apa nih? Kita lihat dari ini dulu. Ini ada berapa gambar sih? 3 itu kan ada berapa? Saya setting jadi 22. Oh, Yang terakhir 1. Isinya si Ritten itu apa Indonesia? Iya benar. oke. Kita lihat kriterianya di sini. Sedang belajar Nggak usah sebutin lagi ya kriterianya. Di sini bikin kelas, 2 buah kelas. Oke, bener bikin 2 buah kelas. Terus di sini persennya di mana? Di sini ya. Bikin 2 buah kelas, bikin 1 buah abstrak kelas. Kita lihat mana abstrak kelas ini. Abstrak kelasnya, oke bener di persen. Terus bikin 1 buah interface. Ini, oke ini bikin 1 buah interface. Oke, sip benar. Terus di sini kita lihat. Oke, kita mulai dari sini deh. Pusing. Oke, di sini kelas personnya. Nah, ini penamaan dari sebuah properti itu nggak boleh salah-salah. Nah, kalau di sini inputannya name, berarti propertinya harus name di sini. Nggak boleh sembarangan. Penamaan properti itu harus jelas, gitu. Terus di sini nggak bikin label ya, nggak yang saya suruh. Tapi dibikin default value-nya di sini AAA. Tapi ini nggak apa-apa. Terus di sini nggak naruh konstruktornya di dalam kelas person. Oke, terus di sini saya lihat lagi. Kelas smart dan stupid person. Di sini yang stupid personnya, nah ini tadi buat atau Mas Adit? Kalau di situnya udah ditambah properti, di sini buat apa nih yang activity-nya tadi? Ini buat apa? Formalitas Untuk melengkapi gamenya. Kan nyuruhnya 1 doang, 1 buah properti doang. Kalau yang ini 2 dong berarti. Double. Nah, Ini juga ada sih. ini kalau dihapus berarti kelas ini nggak berguna. Nggak ngaruh ya? Iya, kelas ini nggak ngaruh dan nggak berguna. Kalau ini si properti ini dihapus, karena di sini nggak ada apa-apa kelasnya. Gitu ya. Sip, berarti paham. Terus di sini smart, nah, kamu bikin propertinya itu di masing-masing kelasnya. Iya. Sini di kelas stupid, terus ini. Ini benar, cuman ini kan kita deklarasinya 2 kali berarti. Bikin 2 buah properti, berarti kalau kayak gini kan satu-satu naruh. Harusnya 1 aja. Terus di sini konstruktor, kayaknya untuk konstruktor penempatan konstruktor di sini kayaknya it's okay lah, nggak apa-apa. Kayak gini juga bisa salah. Terus di sini ada override apa nih? Ini buat apa? Ini tadi tuh. Oh, ini yang nggak berguna tadi ya? Oke. Ini nggak berguna. Terus di sini benar ya extend ke person, cuman personnya nggak berguna juga ini karena nggak diisi apa-apa. Oke, terus di sini kita fokus ke interface-nya ya. Interface. Oke, di sini benar interface-nya pakai abstrak, kelas learn, terus di sini function-nya nggak diimplementasi. Oke, benar. Terus function-nya atau si interface-nya itu dipanggil di kelas stupid dan smart-nya. Kita lihat. Oke, ini benar ya. Sini override, terus tipe kembaliannya juga benar, di sini string. Sini juga benar. Oke, sekarang terakhir main.dat-nya. Apakah sama? Seharusnya sama sih. Karena kan itu tinggal copy. Di sini objeknya sama, list personnya sama, people yang ditampilkan juga sama. Perulangannya di sini untuk nge-get data satuan dari list si person ini juga sama. Sini, terus pengecekannya juga sama. Jika personnya adalah 100%. Oke sih. Punya Mas Nadif udah benar, kesalahannya cuman Nggak guna. nah ini kelas person nggak berguna sama ini nih apa ini gitu ya. Dari nanti karena ini ya. Oke, paling ini doang sih, ini doang ya, ini jadi nggak berguna, seharusnya ditaruhnya di dalam kelas ini. Oke, sip. Kemarin Oke, coba kita lihat lagi. Punya siapa nih teksnya? Sorry. Soalnya Tunggu 1 menitan baru 1 menit.
Kayak kita di semua harus Oh, kalau yang ada tulisannya, kalau yang terlambat. Iya dong, ada dong. Oh, itu Itu ciri dong. Kado satu lambat. Iya, satu lambat. Yang satu lambat. Kado satu dulu ya. Iya. Ini yang terlambat nih kita lihat. Gimana nih? Kenapa bisa terlambat? Ivan, ini urus YouTube. Karena itu nyari. Malah awal di Google habis. Apa? Lagi jaga UKS. Di UKS jagain doang. Emang selain jagain kamu kantor 24 jam. Gak doang gitu. Tapi yang bikinnya lama sih. Lagi males. Oh, lagi males ya. Aduh, itu nakir ya. Lain kali ya kayak gitu lah. Jujur banget aku. Kami menyebutnya Jujur dan berani. Oke. Kita lihat dari banyak nih. Kita lihat dari kriteria pertama yaitu bikin satu buah abstrak kelas. Mana abstrak kelasnya sih? Atau ini dulu deh, kelas biasa. Tadi kan bikin 2 buah kelas ya. Nah, ini kelas pertama, benar, stupid person. Satunya mana nih? Oh, ada nih. Emang kan si Nadi dulu gitu. Oke, ini kelas keduanya ya. Oke, benar ya dalam penamaan kelasnya. Bikin 2 buah kelas benar, terus gambar keempat apa nih? Gambar keempat itu di sini bikin interface-nya ya. Oke, interface-nya benar. Next, yang kelima itu apa nih? Nah, yang kelima, bikin abstrak kelas buat personnya. Kenapa di sini dibikin abstrak? Ivan? Supaya bisa. Ya benar, tapi yang lebih benar itu karena ini cuma sebuah template aja. Nah, kelas ini nggak bisa dibikin objek karena person itu kan sebuah kata untuk mencakup banyak orang. Maksudnya banyak orang itu kan nggak cuma antum ini person, tapi antum tuh punya nama kan. Nah, misal objeknya berarti objek Ivan gitu. Nah, nanti objek Ivan itu dia nurunin kelas person ini. Loh, kok ini ada activity juga? Kenapa bisa naruh activity di sini, Ivan? Legal bisa ya, ngantuk-ngantuknya itu bikin activity string, yuk bisa yuk. Oke, di sini ini sama nih kayak Nadif nih. Di sini nggak kepake ya. Ini nggak kepake nih, Ivan. Ini nggak kepake dan kalau ini nggak kepake, ini dihapus aja. Dan ketika ini dihapus, berarti kelas person nggak berguna karena nggak ada isinya. Oke, terus di sini gambar ketiga kita lihat yang kelasnya. Di sini kelas person. Oke, di sini extend person benar, cuman ini nggak berguna. Di sini bikin propertinya di dalam kelas smart ya. Seharusnya di person aja ya. Terus di sini juga konstruktornya untuk konstruktor nggak apa-apa bikin kayak gini. Terus di sini juga di sini karena udah bikin interface-nya ya tadi di sini ya. Interface-nya di-implement. Oke, sip ini benar. Terus kode ini kita lihat sama nggak nih ada activity-nya nih? Oke. Nggak ada nih, nggak ada activity-nya. Berarti ngetiknya sampai yang person doang ya? Beda. Nyampe yang di sini udah sadar dikit ya, udah sadar dikit salah nih. Oke, ini benar ya. Ini benar, cuman propertinya di sana di sini. Berarti di sini kamu bikin 2 properti. Properti di kelas ini sama di kelas smart. Iya, itu bikin 2 properti. Saya nyuruhnya 1 doang. Oke, di main.nya kita lihat seharusnya main.dot ini sama. Karena hasil copy cuma isi beberapa ini aja titik-titik aja. Objeknya benar, dispersennya benar, yang ditambah juga benar. Di sini perulangannya juga sama untuk nge-get data satuan dari listnya. Terus di sini dicek kalau smart dia munculin skill dari orang yang pintar. Terus kalau bodoh dia munculin skill dari orang yang bodoh. Cip, mantap nih ya. Cuman pesannya aja nih, masih kurang, dikit lagi ada misalnya. Aduh, ini orang ini kacau nih. Gak pernah ikut kelas,
Aduh, ada malah kirim satu ini, yang mainnya aja. Hah? Yang mainnya aja. Aduh, Lupa ada kayak gitu ya. dia punya sedik satu. Ada salah. Di sini. Salah sih. Ini saya tahu nih kenapa 0-0 nih. Kamu bikin void di sini. Enggak. Void learning. Void learning bukan? Atau ya di sini dia ngedirect function ini, ngedirect function yang function-nya nggak mengembalikan nilai. Iya. Nah iya berarti di sini Tapi ada punya ada itu loh, ada getter. Oh, punya antum ada setter getternya. Iya. Oke. Padahal saya nyuruhnya di tugasnya nggak ada setter getter. Nggak apa-apa, itu rajin ya. Iya. Aduh, ini segini doang, tapi di sini filenya benar 5, cuman kirimnya 1 SS doang. Astagfirullah, nggak apa. Mana Ros? Katanya 1 menit lagi. Belum disubmit. Belum disubmit. Nah, Coba dilihat. Coba. Coba Kak, dilihat di sana. Ya, saya restart. Karena nggak tahu sih. Oh iya nih. Ini baru kerjain ya. Ini baru. Ini Iya. oke. Kalau itu langsung ikut kadinnya langsung. Oke. Apa kita lihat aja nih. Sini bikin syarat pertama, bukan syarat pertama sih, di keywordnya atau di hintnya itu bikin 2 buah kelas. Ini kelas pertama. Oh benar ya. Terus baru kelas pertama ya. Next itu ada kelas kedua ya. Ini stupid, ini smart. Ini pertama betul. Terus next kita buka yang ini. Bikin 1 buah abstrak kelas. Benar. Di kelas person. Kenapa bikin abstraknya di person, Mas Waras? Ini sebagai bapak. Sip. Terus di sini interface benar di sini. Bikin 1 buah interface benar, terus bikin terakhir apa nih? Main lagi. Hah? Interface-nya coba lihat. Sebentar. Saya baru fokus ini doang tadi. Oh ya, di sini no label ya. Kita bahas dari yang personnya dulu. Personnya tadi ini. Person. Di sini personnya benar no label, terus bikin constructor di sini juga benar. Terus di sini dia benar, person, person learn, terus di sini tinggal dipanggil doang. Terus di sini udah override dari ini interface-nya ya. Di sini udah dipanggil interface-nya. Dan di sini interface-nya benar kata Habis tadi, seharusnya nggak dibikin label ya. String ininya. Langsung string aja nggak apa-apa. Kayaknya ini mah udah benar sih. Udah pasti benar ini. Alhamdulillah pasti benar. Iya lah. Ngiri dong. Sendiri. Ajaran Noros. Ngirian banget kita. Ajaran Noros. Ini penyakit diri dulu. Nah Umar nih kemana? Udah mulai jarang ikut ya? Soalnya dia sibuk jadi mungkin. Jadi apa? Mudir. Mudir. Next. Nah ini kenapa nih? Ini teman kalian kenapa nih jadi gak ngumpul ini? Wah, kenapa nih lo? Ini Kenapa nih? ya Yang paling aktif ngoding nih, gak ngumpulin dia. kamu kayak tadi Fokus belajar Kotlin. Kalau nggak salah dia tuh yang voting Flutter juga deh waktu saya tanya mau belajar Flutter atau Kotlin. ya manusia hatinya Berubah ya. Kadang Kotlin ya Pasti tanya di Aduh. iya Iya. Fahmi juga udah jarang nih. yang abadi kemana nih Ini nggak usah ditanya ini. Nggak tahu deh. sampai belum Nadif lagi nih. 2 kali dia.
Woi, punya Alit nih. Widih. Yes, gimana dia punya Alit nih? Sama gak nih Alit nih? Agak, itu kan. Jadi, Salut nih kalau nggak ikut. Oh, ini beda guys, ini beda. oh, Oke, kita lihat dulu dari ininya, kinnya. Saya buka yang person di sini. Yang main dong. Saya bikin mulai nulis. Oke. Sering kosong ya. Pertama bikin abstrak class. Oke, abstrak class bener ya. Bikin abstrak Cuma class. saya bikin mulai Ya betul. Di sini nggak dibikin label. Boleh aja kayak gini. Sebenarnya boleh, cuman kan yang saya suruh, Iya. yang diminta. Yang penting kesalnya tadi. Di sini bikin, oke, bikin interface benar, tapi saya nggak nyuruh untuk functionnya itu nge-label. Ya, itu sih hal gitu. Oke, udah paham ya kesalahannya. Iya. Terus next di sini apa nih? Alif. Di Magelang Smart person. persennya saya bikin ini belum bukan extend. Harusnya kan extend kan? Oke, Iya, makanya jadi waktu saya apa sih panggil variabelnya itu nggak turun gara-gara saya makainya implement. Sip, di sini saya sambil lihat kodenya juga. Bikin kelas benar. 2 buah kelas, ini baru 1 ya. Terus di sini, nah di sini seharusnya extend ke kelas person. Nah, karena di sini kan yang mau diturunin atau yang mau dijadiin template itu person. Si person learn itu dia sebagai skill doang. Nah, awas ketukar nih. Ingat aja kalau interface itu pakai implement, kalau extend itu, kalau implement interface itu dia pakai implement, tapi kalau kelas atau mau dijadiin inheritance atau mau bikin sebuah parent, astagfirullah, muter-muter, sorry. Intinya kalau interface itu implement, oke. Kalau misal mau nurunin dari sebuah kelas itu extend, itu aja. Implement itu apa sih? Implement Implement itu ya ibaratnya skillnya. interface itu Interface itu kayak kita nyiapin sebuah kelas, gitu ya. Bukan objek kan? bukan, kita nyiapin kelas yang dimana kelasnya itu nanti isinya fungsi-fungsi yang belum diimplementasi Nah, atau belum diisi. bedanya implement sama with itu, kalau implement itu kita harus dipanggil lagi. Datanya nggak boleh kosong. Kalau with itu boleh ada ininya. Oke. Bener ya? Kalau implement itu semisal kita bikin function kosong ataupun function yang ada isinya. Iya. Nah itu dia bakal tetap maksa buat iya, isi bener. functionnya. Mau itu data kosong atau enggak? Dia Dia masih meskipun maksa. iya, dia tetap maksa buat isi datanya meskipun datanya udah ada. Dan implement belum bisa dipakai kali. Implement bisa dipakai, bisa dikasih skill yang banyak. Di sini bisa tinggal dikasih koma aja. Misal implement person learn. Misal orang itu nggak cuma belajar, orang itu misal bisa main bola. Jadi tambahin aja bikin kelas baru. Misal person play, nanti dia main apa gitu. Misal main bola. Yang cuma biasa sekali cuma extend ya. Iya. Karena kita itu cuma bisa nurunin 1 buah kelas aja. Nah, untuk ngakalinnya ada yang namanya apa? Mixing. Nah, ngakalinnya pakai mixing. Kalau mixing dia nggak usah dipanggil lagi. Betul. Mixin itu sama kayak ini sebenarnya kayak skill-skill juga. Cuman bedanya kalau mixin itu ketika kita isi functionnya nanti terus di with, oke? Nah itu dia nggak minta lagi tuh function yang udah diisinya. Gitu ya, Mas. Jadi dia udah nurunin gitu. Kita tinggal panggil aja. Terus itu personalnya saya bikin mixing. Person learn-nya, nah ya ini salah ya. Yang salah. Harusnya nggak dibikin mixin. Dibikin ini implement ya. Sini nggak ada extend-nya malah. Ini nggak ada extend, terus gimana cara dia punya name? Saya panggil lagi Dari sini ya? Iya. Oke, dari sini udah kelihatan ya? Jadi kalau dosen kayak bener ya. Iya, Nggak menurut. iya betul. Jadi yang di personnya ya antum ini aja, antum panggil aja. Gitu loh. Terus di sini juga constructor-nya ya. Constructor-nya di name. Sebentar. Di name ini mengacu pada ininya karena ini implement. Oke sip. Terus di sini learning-nya ya, learning-nya di sini nggak pakai null label. Learning-nya benar, cuman di sini nggak pakai null label. Nah, oke. Terus nih ada ini nih. Nah di sini itu ada comment to do dan to do.
Nah, antum harus antisipasi nih. To do ini kan buat sesuatu yang belum kita kerjakan gitu. Jadi, misal ada kode yang harus kita kerjakan tapi nanti. Nah, biasanya itu dikasih komen to do gitu. Tapi kalau misalnya yang dikerjakannya udah selesai, to do-nya dihapus aja. Iya. Ini mengganggu atau bisa dibilang bukan kode yang baik gitu. Ini bikin kodenya berantakan kelihatannya. Ini baru segini. Kalau kodenya banyak, nanti tuduh itu pusing kelihatannya. Nah, kayak gitu. Oke, next di sini sama aja ya. Iya. Klaster akhir ya. Ini kelas. Oke, 2 kelas benar. Cuman ya pemanggilannya aja nih. Di sini ngaco extend seharusnya, bukan with. Mungkin antum gara-gara lihat tugas yang saya kasih itu materinya tentang abstract class dan interface. Iya, Jadi Mas. antum kira nggak ada kelas biasanya. Iya nggak, jadi kan karena ya Nggak ada inheritance-nya. iya intinya kan terus sih saya baru nyadar tuh di akhir-akhir waktu kalau ternyata usi abstract class, interface, ya kan udah beras itu udah kan abstract class sama itu beda sama sih. Abstract class interface beda. Beda Cuman penulisan kodenya untuk interface itu pakai abstract. interface, inheritance, sama enkapsulasi atau udah Inheritance. saya kebalik-balik tuh yang lebih bingung tuh mixin sama interface. Ternyata kan bedanya cuma di pas ngambil datanya aja kan. Kalau ini pakai widget sama pakai widget. Iya. Jadinya kebalik-balik. Ini antum bikin mixin ya. Iya, sering fixin. Coba kita lihat kelas person learn-nya. Person learn itu di sini. Kita lihat. Oke. Untuk pembuatan mixin itu dia punya keyword tersendiri, nggak kayak interface. Kalau interface di Dart itu dia nggak punya keyword interface, jadi dia butuh bantuan yang namanya abstract class. Gitu. Nah, sedangkan mixin itu dia punya keywordnya. Jadi di sini itu bukan abstract class, tapi mixin. Karena dia udah punya keyword tersendiri untuk mixin. Jadi langsung mixin person learn. Nah, kenapa kok kayak gini dia kodenya tetap jalan? Dikasih with tetap jalan dia. Kenapa? Nah, coba antum coba sendiri. Coba sendiri. Saya belum pernah nyoba soalnya. Ini apa ya? Bukannya saya nggak mau nyoba, tapi iya, ini saya nggak kepikiran bikin kayak gini soalnya. Antum kalau penasaran coba aja dicoba. Kenapa kok dia bisa ya dikasih with padahal bukan mixin? Oh, mix itu beda sendiri ya. Iya, dia udah punya keyword tersendiri untuk bikin mixinnya. Mixin langsung nama kelasnya. Gitu ya. Mixin untuk langsung nama mixinnya, bukan nama kelasnya. Oke. Nah, coba saya lihat lagi di main.dart-nya. Di sini, nah, variabel ya. Gara-gara dipanggil. Kita bikin variabel di sini. Pokoknya kalau ngelihat kode ada kriwil-kriwilnya itu jangan dibiarin aja. Dicek dulu kodenya kenapa kok ada kriwil-kriwilnya. Mau kriwil biru, mau kriwil merah itu harus dicek dulu kenapa dia kriwil-kriwil. Itu pasti ada alasannya. Apalagi kalau udah install extension kayak gini. Kemarin nama extensionnya apa itu saya lupa, nggak tahu. Error lens kalau nggak salah ya. Error lens gitu. Apalagi kalau udah pakai kayak gini. Ini seharusnya ada keterangannya yang lebih jelas gitu. Listen usage. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu penting banget di pemrograman gitu. Saya nggak baca yang orang using it. Nah, gitu ya. Nanti nextnya harus dilihat lagi. Ya dikiranya Baca-baca. ini jual nggak berguna. Tujuan jadi nggak bisa dipanggil mana-mana. Oh, gitu. Yang namanya bikin variabel itu harus dipanggil. Jadi variabel ada tuh kayak nggak pakai gitu ya. Iya, ini dihapus aja sebenarnya, nggak usah dipakai, nggak usah dibikin. Karena yang nggak berguna dimasukin doang, tapi nggak dipakai. Terus di sini yang di add tuh benar sebenarnya. Kamu udah mantep nih di sini. Ikutin yang saya ajarin kemarin ya. Karena kemarin itu saya nggak masukin variabel, tapi langsung ambil objeknya. Ya dari sini sebenarnya udah benar. Cuman kamu harus lebih dilatih lagi logikanya, biar bikin objek itu nggak langsung dipanggil, tapi dimasukin variabel dulu, biar si objeknya itu punya nickname. Iya gitu. Ya ini kan contoh orang pintar itu, misal orang pintar itu kan banyak, gak cuma kata orang pintar doang gitu. Misal ya kita kasih nickname di sini, contoh saya kasih Fulan. Gitu. Si Fulan ini dia orang pintar gitu. Itu sebagai nickname-nya aja. Nah untuk propertinya, misal properti name yang ada di kelas si smart person ini, nah itu sebagai
nama dianya atau nama lengkap dianya gitu. Dari sini saya kasih nama lengkapnya cuma Fulan doang. Jadi nickname sama nama lengkap saya samain gitu. Oke, di sini, nah ini udah bener juga nih, person in person. Untuk nge-get data satuan listnya ini udah benar. Ini juga sama, buat nge-get learning-nya juga sama. Cuma di sini mungkin kesalahannya di learning, bukan extend, bukan implement tapi with. Oke, ini udah benar sebenarnya kode minnya. Yang salah ini doang ya kode min. Sip. Ini udah mantap lah, bisa dibilang logikanya udah bisa nangkap sendiri gitu kan. Antum beda sendiri soalnya ini. Kalau lihat yang sebelum-sebelumnya kayaknya rata-rata diskusi dan saling lempar logika mungkin ya. Ya, kita harus berpikir positif. Mungkin kalian diskusi terus saling ngasih logika. Oh, logika saya ini, oh logika saya kayak gini. Oke, kita satuin jadi sama semua. Oke. Yang di personal dia memang harus kan di ini itu disuruh buat 1 2 fungsi. Itu emang harus direkamkan ke string. Iya, bikin fungsinya harus di return. Kenapa di return? Soalnya di sini mana. Biar nge-print. Di sini. Di sini kenapa di return? Karena di sini ngeprint. Kalau misal di sini yang nggak di return tapi bikin void terus di dalam fungsinya print, berarti kan print ngeprint lagi. Iya, kan nol di. Bukan nol, kodenya tetap jalan tapi dia ngeprintnya 2 kali. Itu makan memori kayak gitu. Mungkin dari segi kodenya fine aja. Oh ini nampil tapi dari segi memorinya itu dia lumayan banyak. Berarti kalau bikin fungsi itu minimalnya return kan? Dan waktu manggilnya belum gitu. Iya, lebih baiknya gitu di return. Biar dia punya nilai gitu. Oke, tinggal siapa ya? Oh ya ada nih, nggak ada orangnya. Gilang, oke. Ya Gilang, antum kerjain kapan nih? Oh baru tadi. Coba dah. 21, 05. Aduh. Cakep sih Gilang. Gimana ini? Masihnya nanti. Oh gitu. Dia Gilang. Ini loh. Parah sih. Harusnya nggak lebih Gilang sih. Istimewa ini kan. Ini. Aku. Kenapa Gilang baru ngerjain tadi? Kenapa baru ngerjain tadi? Oh nggak ngerti. Ya antum nggak ingin kayak itu. Tapi dengan ini antum ngerjain kayak gini udah paham? Belum pahamnya paling yang informnya yang penggunaan yang kayak implement sama extend masih belum. Implement sama extendnya belum paham. Kalau import itu sebenarnya emang simpel sih. Import. Nah antum kalian nggak antum doang nih, kalian ini udah belajar tentang import nggak? Import di Kotlin. Iya. Ini kan maksudnya. Iya. Cuman penggunaannya, katakanlah kayak tadi saya tuh. Ini kan saya ada dua buah file ya kan tadi. Nah ini ibaratnya ini satu modul. Di mana dalam satu modul ini ada beberapa folder. Terus di mana saya di satu modul ini ada bikin 2 buah kelas yang sama. Bisa dilihat kan tadi ada kelas person yang di sini sama ada kelas person yang di tugas 2. Nah ini ada 2 nih, ini sama semua. Nah kita harus hati-hati nih. Gimana caranya biar bisa nge-get atau nge-import person yang ada di sini. Caranya gini, kalau semisal masih dalam satu folder, ini kan satu folder ya, kita cukup panggil importnya di sini, importnya langsung aja per person, bukan person, stupid, per, person, ada autocomplete ya kadang ya. Nah, kalau cuma satu folder ini, itu kita cukup langsung panggil filenya aja. Oke, import filenya kayak gini aja. Tapi kalau misal di sini kan beda folder ya. Di sini ada folder 1, folder 2. Oke, semisal saya mau import person yang di sini. Nah, caranya kita import dulu. Oke. Cara pertama itu kita keluar dulu dari directory ini. Oke, ini directory tugas 3 ya. Karena kita mau akses yang di sini berarti kita keluar dulu nih. Cara keluarnya itu adalah // gitu ya. Nah setelah keluar kita mau akses person nih. Nah person ini ada di folder berapa? Ada folder mana? Tugas 2. Tugas 2. Berarti kita masuk dulu ke folder tugas 2.
Nah terus baru sekarang muncul si personnya. Nah gitu ya. Awas nih keliru nih import kayak gini nih. Jadi kalau mau import di satu Oh, file, yang tadi berapa Mas? Iya. iya. Yang tadi berapa? Tapi punya ini nggak gitu kamera gitu. Iya tadi karena saya beda-beda salah import. Gitu. Ini harus hati-hati. Tergantung sih. Iya, tergantung. Asal impornya dari mana? Dari Cina. Nah, masih jurang. Oleh Cina kalau itu kalau bisa masuk katanya. Itu sih jalur ini. Oke, kayaknya setelah Gilang nggak ada lagi ya. Rohman, wah ini, Hafiz punya Hafiz belum? Kayaknya belum ya. Kita lupa. Oke, punya Hafiz. Ini hasil diskusi bersama juga bukan? Oh, aduh. Bikin satu kelas, ya. Satu kelas. Terus bikin dua kelas benar. Terus di sini bikin bikin satu buah abstrak kelas benar. Terus next terakhir. Ini ada sesuatu. Kenapa? Lanjut ya. Di sini bikin satu interface. Di sini Apa sih? Punya Rohman. Oh ini Hafiz sih. Nadi. Oh Iya, lupa sama aja tadi. kelas smart person, extend ke person benar, implement ke person benar. Terus di sini di sini dia salahnya. Pertama di sini untuk property name-nya seharusnya di kelas person ya. Nah, kenapa antum bikin di sini? Kayak nyampe aja logiknya kok personnya itu apa gitu. Jadi itu formalitas aja untuk Aduh, berarti kalau misal di sini udah dideklarasiin propertinya berarti di personnya apa nih? Person itu di SS mana ya tadi? Person itu di SS ke 4 ya? Coba di sini saya lihat. Aduh. Waduh. Ini hasil diskusi ya. Jadi saya bandingan ada hasil bagi. Hasil bagi-bagi. Berarti kalau yang kalau itu kan bisa Bisa. Dua-duanya bisa, monolabel. Kalau dia dibikin null kan otomatis kayak ada pembentukan harus diisi nih, ada protokol harus diisi. Kalau null itu gimana? Kita mau ulang materi konstruktor. Benar aja. Yakin? Yang aja sendiri Yang lain? jadi ngomong. Ini kita saya sambil praktekin yang nullable sama null safety. Bisa enggak ya? Yakin? Iya. Yang lain udah paham berarti? Saya sendiri. Coba saya tanya deh. Di sini saya bikin dulu deh. Ini misal saya di sini saya bikin folder baru, misal namanya constructor. Atau nggak usah folder baru deh. Di sini langsung file biasa aja. Di sini new file, test. Oke, di sini saya bikin kelas. Ini ya. Misal saya bikin property string yang label ya, yang null safety name. Misal di sini saya kasih default value-nya kayak gini. Terus di sini saya bikin constructor person. Dari sini mungkin kalau cuman bis name dong gini mungkin bisa ya, gini bisa. Oke. Nah sekarang saya mau tanya di sini semisal saya bikin new label sama aja kan ya. Oke, gimana kalau ini saya kasih named parameter? Masih ingat named parameter? Named constructor? Oke, kurang berawal ya. Berarti di sini kurang berawal. Oke, salah. Kurang berawal. Oke. Named constructor di null label bisa. Kira-kira kalau di null safety bisa atau enggak? Enggak. Yakin? Harusnya bisa. Nggak bisa. Kalau di harus ada ini. Apa? Harus Harus ada apa? Bukan harus ada apa sih namanya kayak defaultnya.
Iya di bawah dulu. Oke. Di sini coba saya hilangin pendatanya. Ini merah ya, karena belum dikasih default. Sini saya kasih default gini. Nah, di sini masih merah. Kenapa sih? Karena dia benar tanda-tandanya. Hah? Wajib. Iya, betul. Kenapa di sini merah? Karena yang namanya null safety itu dia mencegah yang namanya data kosong. Jadi di sini mau nemat parameter pun kita harus kasih required atau istilahnya di sini parameter atau properti ini harus diwajibkan diisi. Nah gitu ya bedanya. Jadi kalau misal pakai null safety nanti kalau mau bikin optional parameter atau optional constructor kayak gini, bukan optional sih sorry, named constructor itu harus ditambahin required gitu. Ada yang tanya lagi? Cukup ya? Valid nggak ada yang tanya lagi? Oke. Oke, kita lanjut materi tentang ini saya langsung di sini aja deh. Nggak usah pakai slide ya. Di sini saya ada lihat dulu ini yang tadi. Di sini saya mau kasih materi tentang bukan parameter tapi iya benar, parameter underscore. Nah, di sini mungkin bikin file aja di sini, file baru namanya apa ya? Parameter underscore. Ini udah tulisannya. Ini materi baru. Iya. Ini materi baru. Parameter underscore. Parameter underscore. Bikin aja di sini. Terus di sini bikin satu lagi main. Seperti biasa. Berarti buat folder baru nggak sih? Iya. Namanya apa tuh? Ini. Parameter. Iya, parameter underscore. Enggak apa-apa. Bentar. Kenapa Lid masih pening? enggak. Masih kebiasaan dari direktur. Kebiasaan suaranya. Suaranya sampai direktur. Ini folder namanya parameter underscore. Iya. Sama underscore. Di dalam parameter ini kita buat Indonesia. File dan filenya adalah Line. Jadi buatlah file Indonesia. Lima bulan apa? Itu string underscore. Parameter underscore. String kan? Yup. Underscore. Ya Pak. Sama dulu di sini guys. Udah, sampai sini. Apa lagi? Apaan? Kosong. Kenapa Nadib? Benar. Ini dan Inggris. Tidur. Mana?
Emang ya masih banyak sekarang. Nikmat. Oke, sih dulu dia mau bantu. Enggak ada. Beda lagi. Tunggu. Jangan. Pantas juga. Kok nggak dapat ganti rugi dari Pak Bulisan? Oh, Bulisan. Bulisan penting. Aduh, mau kan. Aduh, ini nggak bisa dikecilin apa. Gara-gara dia. Kenapa emang sih itu? Gara-gara dia. Iya, gara-gara dia. Wah, nggak kita lagi. Dia nggak tahu apa. Itu nantinya gas. Tapi cara gangguan biasa di ini. Yang pulang sih rumahnya kan. Itu rumah Windows itu. Ya Allah. Orang-orang kok ini. Kalau kena nggak Pak? Jauh. Ah, udah mau usah. Lalu bisa dapat dana. Apa aja terus? Udah ya? Sampai renang Pak. Udah semua ya ini ya? Ya. Udah ya. Ya di sini bikin main biasa. Di sini di parameter underscore saya mau bikin kelas namanya person. Yuk. Udah ada yang pernah pelajari belum? Ih, gimana kecilinnya? Atau di WhatsApp-nya aja dimatiin. Hilang. Oke. Udah ada yang pernah belajar belum parameter underscore di YouTube ya? Belum pernah ya? Pernah lihat. Pernah lihat ya? Yang pakai apa sih? Bukannya bukan sih apa? Underscore sih, string atau semua. No, beda lagi. Beda. Kalau itu kan bikin properti yang private ya. Nah, kalau ini beda lagi. Hafiz pernah nggak? Udah lumayan lupa ya. Oke, di sini kita ngulang lagi. Coba ikutin dulu aja. Di sini saya bikin dua properti, string name. Di sini saya mau ngasih new label aja. Gak ribet. Terus di sini saya bikin function. Jadi function juga bisa kita jadiin properti. Function bisa kita jadiin properti di sini. Functionnya di sini saya mau dia kembali mempunyai parameter namanya name. Terus di sini nama functionnya atau nama properti functionnya itu adalah doing hobby. Di sini kita kasih tanda tanya aja dia bisa null. Itu kurung pelawak atau kurung biasa sih? Kurung biasa. Udah kelihatan dah? Oke, saya gedein lagi. Nah, sip. Terus di sini saya mau bikin konstruktor person. Terus di sini itu yang property name itu mau saya bikin wajib di sini ini. Tapi yang property functionnya yang si doing hobby itu mau saya jadiin named parameter. Itu kalau named parameter kan bisa optional ya. Parameter itu bisa optional. Jadi di sini saya bikin si property doing hobby-nya itu optional. Jadi di sini saya masukin doing. Di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita kelupaan guys. This doing hobby. Nah gini. Di sini masih merah. Titik koma. Ini saya bikin function, bikin property function. Jadi ibaratnya mau ngirim data function misal. Jadi doing itu sebagai variabel sebagai apa? Ini sebagai properti. Tapi propertinya function. Paham nggak? Betul. Jadi kayaknya nggak cuma di Dart sih, di semua bahasa pemrograman bisa kayak gini. Jadi function juga bisa kita jadiin properti gitu. Kan kalau biasanya di kelas ini kita deklarasiin. Nah coba di sini saya bikin void ya. Nah kalau gini kan nggak bisa ya. Kalau kita langsung bikin function yang nggak dideklarasiin itu kan nggak bisa. Kayak gini ya.
Nah, caranya biar bisa bikin function yang nggak dideklarasiin, itu ya dibikin properti. Oke, function interface gitu ya. Ya, kayak interface itu. Cuman di sini posisinya dia masuk ke constructor. Constructor kan kalau di Dart itu dia fungsinya buat ngirim data. Berarti kita mau ngirim data function di sini. Gitu. Jadi dia dalam bentuk function. Iya, betul. Properti dalam bentuk function. Udah sampai sini. Belum. Lama nih ketiknya nih. Udah ada yang 10 jari lancar. Panjang. Ada yang masih gini-gini? Hah? Nadif. Nadif udah. Nanti Iwan itu aja suara tinggi mana sih? Oh, jadi udah nggak lihat keyboard lagi, Man. Sampai mandi gue lah. Gimana? Kenapa? Ujari ya, ujari. Yuk, Lanjut, ini udah ya? Udah semua ya? Ayo. Apanya? Person atau namanya Astrid. Ya, gitu. Udah ya? Udah semua ya? Tadi udah ya? Kenapa? Kenapa punya ente? Kenapa punya ente? disnya warnanya bening. Hah? Disnya warnanya Bisa diedit. Disnya bening, Kolornya. tapi nggak merah kan? Ya udah. ya kayak ada penghidupan gitu. Beda skin doang kita. Iya. Beda skin. Lu Makanya masalahnya udah pensiun dari ML. Wah, Nah, teman-teman pensiun, abis aku bilang baru pensiun. Iya, nggak apa-apa. hilang akunnya. Iya. Kenapa dijual? Nggak pakai. Oh, Jadi ini nggak diedit Karena semalam tuh menerima notifikasi di katanya satu postingan itu ada yang inilah ya nggak boleh begini kan nanti kalau nggak dibantu di postingan itu nanti akun FB-nya di blok di atas Facebook. Aneh gini dong pas itu lihat karena ini postingan udah kok baru sekarang begininya gitu. Langsung di situ ada link untuk ada form lah gitu, link form untuk benerin di postingan itu. Ada isi formnya, isi email B. antum kena phishing berarti, kena phishing ya? Gitu. Kena phishing gitu. Nah langsung di situ ada itu lagi main tiba-tiba disuruh keluar. Langsung akun Anda tidak terkait. Ya, Kembali, ada yang login lagi. udah itu Bisa. kena phishing itu. Nah, pas tadi pagi login udah terkait. Nah, itu kena phishing gitu. Tadi ada login pakai akun yang lain. Akun Anda lagi dipainin sama orang. Iya. Sedang bermain 5 menit. Dasar. Oke, kita lanjut. Di sini kita udah bikin kelasnya. Nah, di sini saya mau bikin ini ya. Ini saya sebagai contoh aja ya. Kalau tadi biasanya kita bikin person ini di abstrak, di sini saya mau ngasih contoh doang buat si underscore parameternya. Jadi di sini parameter underscore-nya. Jadi di sini saya bikin objek var p sama dengan person. Nah, ini ditulis 3, ini tulis 2, nah ini ya. Oke. Name-nya di sini saya isi Adit. Ini aja. Sorry, kita back dulu ke sini. Kita bikin function dulu di sini. Namanya void. Di sini atau void apa string? String aja deh. Void aja void. Void. Namanya take rest. Take a rest. Di sini baru di print sesuatu. Print apa nih? Yes, take a rest. Dekorasi istirahat. Istirahat. Tadinya Apa sih? tinggalnya dari yang kecil. Oke, di sini kita isinya gini ya. If doing hobinya so. Di sini doing hobinya saya isi dengan name. Cuma di sini merah, kita kasih ini, terus di sini juga merah. Kita kasih, nah ininya ya, saya lupa kasih tanda tanya deh.
Cik. Paham nggak maksud dari kode ini? Hah? Gak paham. Ada lihat codingan ini gimana? Doing hobi ke kosong. Oh, intinya kalau doing hobinya ada isinya, dia bakal ngeprint isinya. Gitu. Jadi semisal orang ini dia lagi nggak ngelakuin apa-apa nih, lagi nggak ngelakuin hobinya. Ya, kenapa nggak pakai yang dot is not empty? Itu Is empty. nggak ada dua. Ada is empty sama. Karena di sini saya bikin label. Oh, Gitu. Bisa kayak gini juga, bisa kayak yang aku maksud juga tadi. Jadi di sini kalau misal si orang ininya nih nanti nggak lagi ngelakuin hobi, berarti kan lagi istirahat dia. Nah nanti dia berarti nggak ngelakuin apa-apa di fungsinya gitu. Jadi di sini saya coba di sini p-nya take rest. Nah kalau ini di run seharusnya nggak muncul apa-apa. belum di-print. Bukan belum di print, tapi karena kita nggak ngasih apa-apa ya ketika si Iya. di sana itu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kan istirahat, ya udah Itu istirahat baik. nggak apa-apain. Kalau nggak ada isinya ya dia nggak ngeprint apa. Iya betul sekali. Oke, nah sekarang gimana caranya mau bikin atau kita mau ngelakuin hobi ini? Misal si P ini dia mau ngelakuin hobi. Dari sini kita tinggal panggil aja si input parameternya. Di sini tadi nama ininya apa? Doing hobi ya. Nah ini isinya gimana? Oke, bisa dengan dua cara. Pertama, kita bisa kayak gini, kita siapin dulu di sini void. Itu sorry. Apa ya? Atau di sini edit hobi. Ya. Terus di sini saya ngeprint aja biasa. Ngeprint. Di sini ngeprintnya, oh di sini saya kasih parameter ya, string name. Apa di sini kasih parameter? Kalian tahu? Name is swimming. Ini ya. Nah. Di sini saya tinggal panggil di sini aja. Ini cara pertama. Benar, di sini tipe void function nggak bisa di. Oh, Adit nggak doing void. bentar. Ini tanda tanya. Lah, Paham nggak dari ini, dari kode ini? Nggak mau serius. diukir dulu logikanya. Nah. Oke, karena waktunya terbatas ya bentar lagi. Ini saya bahas deh. Jadi di sini itu kan tadi kita bikin function. Ini ya, oke. Di sini bikin property function yang dimana functionnya itu dia punya parameter nih. Punya parameter Nah, nih. itu tuh yang string itu kan ini ya, apa? Label ya? Iya, ini label. Atau di running dulu deh. Outputnya adalah Adit is swimming ya. Adit lagi berenang gitu. Oh bisa sih di sini, sorry, apa namanya? Oh bisa sih, mana sih dia? Oh ini bener ya. Oh bisa sih si doing hobinya di sini kan dia minta parameter di sini ya. Dia minta parameter di sini, tapi kok di si Aditnya di sini dia langsung gini aja, nggak harus kayak gini. Kok bisa? Kenapa dengan begini dia mau nyetak name ini sebagai Adit gitu? Karena di parameter underscore ini, sini saya udah cek kalau doing hobinya nggak kosong, nanti si doing hobinya parameter itu diisi dengan si property, gitu. Logikanya saling nangkep. Oke, terus di sini, nah ini cara pertama ya. Kita bisa pakai cara ini. Mau diketik dulu yang ini? Ketik dulu. Oke. Ini cara pertama. Sini kita belum nerapin si parameter underscore-nya. Void.
Udah. 11 jari. Iya, 11 jari semua. Kenapa kata responnya sih? Astaga. Bagaimana itu lagi? Wih, Ivan udah selesai. Beneran ya? Bisa 10 jari, Pak. Ya salah dari jari. Iya, orang kan. Apa ada? Sama itu jari. Makanya biasaan. Coba deh parameter underscore. Loh, kok belum? Kok belum sih? Kok belum? Aneh berarti dulu baru nanti misalnya lagi apa? Tadi kan saya udah kasih jeda kalau nggak salah. 9 jari ya. Pemain 11 jari. Apa sih? Jadi kenapa Apa sih? pas kenapa? Boleh dong ngomong gitu, Miss. Tadi Pak D, tadi Pak D lagi di jalan. Apa sih pas? Posisi. Udah diketik nih? Udah diketik semua? nah, Udah ya? ada yang baru nggak? Nggak ada, belum. Baru ini aja. Oke, ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Cara pertama ngisi apa sebutannya, argumen, function, property. Iya. Constructor. Cara pertama ngisi argumen function property constructor. Ini cara pertama. Cara keduanya kita bisa langsung isi di sini. Cara keduanya. Caranya itu tinggal di kurung kalau tutup, terus di sini string. Nih, sini. Terus di sininya tinggal di ini aja. Tadi saya bikinnya apa nih? Di sini void ya. Sorry. Berarti di sini print, oke. Yang di print itu name, fish, swimming, ini ya. Koma, di sini masih ada yang merah. Saya tanya si. Ini cara kedua. Cara kedua kita bisa langsung ngisi fungsinya di konstruktornya, argumen konstruktornya. Nah, ini kita belum bahas nih tentang underscore-nya nih. Parameter underscore. Jadi gini, semisal ini mau diketik dulu. Oke, jelasin aja ya. Jadi di sini semisal saya nggak gunain si name-nya nih. Ini coba saya dulu ya. Outputnya seharusnya sama ya. Outputnya sama. Gini. Semisal di sini name-nya saya nggak pakai. Variabel atau parameter name-nya nggak saya pakai di sini. Misal swimming in the pool. Renang, belum renang. Oke. Di sini saya run. Oke, outputnya adalah swimming in the pool. Nah, dengan begini kan si parameter ini nggak kepake. Oke, nggak kepake, dan ini ketika ada parameter ketika ada parameter yang nggak kepake, tapi dideklarasiin variabelnya, nah itu dia makan memori tuh. Dengan begini dia makan memori, meskipun sedikit, tapi ini dia makan memori. Nah caranya gimana? Kalau misal di sininya kita bikin properti, di sini kita bikin parameter, tapi nggak kita akses ininya. Gitu. Caranya adalah si parameter ini kita isi dengan underscore. Oke. Nggak merah di sini. Kalau di run, nggak terjadi apa-apa. Jadi maksud underscore di sini adalah dia mengignore atau ngebiarin aja parameternya nggak diisi. Mungkin sekarang teman-teman masih bingung, loh ini
Pakainya kapan? Ini buat apa sih kayak gini? Nah, mungkin teman-teman sekarang masih bingung. Nanti hal-hal kayak gini itu bakal sering kepake ketika udah mulai bikin aplikasi. Apalagi udah masuk materi kayak state management. Iya, pasti banyak make yang kayak gini. Karena nanti ada function-function yang hasil buatan library yang kita nggak tahu parameternya apa aja gitu. Misal di parameternya kita nggak mau isi salah satunya, ya tinggal dikasih. Intinya ini nanti bakal sering kepake ketika udah bikin aplikasi. Terutama udah masuk materi tentang state management. Nah, kita perlu tahu dulu nih. Untuk menulis parameter. Bukan lu sih, lebih ke dibiarin aja nggak kepake. Nah, bukan lu data yang tadi ada, cuman nggak kita pakai. Iya, bodo amat gitu. Oke, sip. Materi kita dapat 1 lah malam ini. Berarti terus mobil dulu gitu. Ada yang diriku. Lebih bukan di persennya. Iya, kita. Coba akan tertarik di persen. Nice. Ini. Harus bawah. Baik pilih. Jadi ini harus bawah. Timin ya. Timin. Baik. Kira enak. Kita orang koma. Nah. Itu salah ini di sini. Oke. Argumen mos. Udah. Kalau udah boleh ditutup aja. Ini kata yang kita tanya. Ini kurang itu harus bosan gaya bosan kayak mau sih yang dulu itu nih kok bagi keren sih cuma misalnya Babe, kita minta. kok ini Itu bisa minta, bisa. Pokoknya yang coba atas samping bawah itu. Iya, babe minta. Nah, kayak gitu. Babe. Babe ini. Kasih sih kan. Lengkap. Sekarang lagi udah tahu. Lagi ada mana? Oke guys, inilah pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul. Ngapain? Yuk.